Tidak tertulis berapa jumlahnya, tapi biasanya sekitar 4 ribuan. eh, ya, termasuk kardinal, uskup, lalu imam, diakon, lalu perwakilan dari negara yang berbeda-beda. Lalu tertulis saya baca baru saja sekitar 200 ribu nanti akan hadir dalam misa itu. Di dalam lingkungan piazza, artinya alun-alun Santo Petrus Vatikan, itu pakai karcis online daftarnya. Seperti saya mau ikut gitu, daftar online, lalu diverifikasi juga untuk kartu imamnya, namanya Celebrate, lalu kalau umat mendaftarkan dan juga mendapat nomor karcis online semua. Dan itu jelas tidak pakai membayar. Dan besok bagi mereka yang ingin ikut perayaan Ekaristi baru jam 10, itu jam 8.30 sudah harus masuk ke Piazza Santo Petrus itu. Dan untuk imam membawa alba dan stola dan lain sebagainya. Tentu. Dan yang umat yang dapat karcis itu akan duduk, yang tidak dapat karcis pasti akan sepanjang jalan konsiliasione yang masuk ke Vatikan pasti akan penuh dengan orang. Dan wartawan seperti Mbak Rita itu banyak sekali. Itu pasti akan sangat menarik karena suatu peristiwa iman, ya, begitu banyak umat, begitu banyak siaran-siaran, tapi juga ada perwakilan dari negara-negara yang akan datang untuk peristiwa ini, baik itu kepala negara maupun raja maupun perdana menteri akan banyak sekali wakilnya. Meskipun tidak semua yang hadir itu adalah beragama Katolik, karena perwakilan Vatikan sebagai negara, lalu ada peresmian atau awal tugas kepala negara sebagai kepala negara, tetapi sekaligus sebagai Uskup Agung Roma, sebagai paus itu peristiwa iman, tapi sekaligus itu merupakan peristiwa kenegaraan. Kebetulan hari-hari ini saya juga nemani para romo yang para romo dan beberapa umat berkali-kali ke Vatikan, luar biasa ya. Sepertinya kita sedang ada acara baik mulai dari eh, jubile yang memang sudah banyak kita harus mendaftar, setiap hari jutaan orang datang, lalu juga hari-hari ini tambah pemakaman Paus Fransiskus, lalu juga konklav dan lain sebagainya. Memang Roma banyak sekali, sehingga hotel-hotel itu penuh semua. Kalau gladi resep biasanya mereka akan melaksanakan sebelum misa, tapi semuanya sudah diatur tempat, dan juga untuk yang jauh supaya bisa melihat dengan baik sudah disediakan layar-layar di sana. Jadi persiapan mereka luar biasa, termasuk pengamanannya itu juga luar biasa. Karena kita tahu bahwa selalu ada orang yang suka, yang tidak suka, ada yang ingin berdoa, ada yang ingin mengganggu, itu kan dunia kita ya seperti itu. Yang kalau zaman dulu kan ada koronasi, nah, ditaruh itu tiara itu. Tapi kan sejak Paus eh, Paus Paulus yang ke-6 tidak pakai itu. Jadi hanya ada, bukan pelantikan. Kalau pelantikan itu ada yang melantik. Yang melantik siapa? Nggak ada. Yang melantik paus nggak ada. Maka namanya intronisasi atau mengawali tugas sebagai wakil Petrus, gitu kurang lebih. Sehingga itu diadakan perayaan Ekaristi. Paus itu sejak dipilih bilang oke, lalu ada diumumkan itu sudah paus. Tapi maka bukan melantik, tapi mengawali perayaan Ekaristi untuk mengawali tugas sebagai penerus Petrus, kurang lebih seperti itu. Vatikan itu kan kecil, 44 hektar. Nah, tetapi sejak dulu dalam kancah juga hubungan antar negara, juga untuk PBB, sangat besar perannya. Di samping jumlah umat Katolik itu banyak, tapi juga peran
moral dari Bapak Paus yang sebagai kepala negara Vatikan itu mempunyai suatu pengaruh yang luar biasa terhadap percaturan politik di dunia, meskipun Paus tidak berpolitik praktis. Seperti halnya kasus antara peperangan antara Rusia dan Ukraina, itu Bapak Paus Fransiskus itu punya utusan khusus, Kardinal Zuppi. Gereja Katolik memperhatikan sekali bagaimana supaya umat manusia, entah agamanya apapun juga, supaya berdamai. Dan peran inilah selalu yang digaungkan, termasuk berkaitan dengan Gaza. Paus selalu menyinggung dua hal kalau soal Timur Tengah itu soal Gaza. Selalu supaya perang dihentikan dan tidak ada pembunuhan-pembunuhan, tapi sekaligus juga sandera dibebaskan. Jadi berusaha untuk menjadi kekuatan moral yang seimbang. Dan rupanya inilah yang menjadi kekaguman dari orang-orang yang ada di bidang diplomatik itu untuk melihat bahwa peran Vatikan meskipun kecil dan tidak punya tentara. Jadi kalau Vatikan tidak setuju, tidak bisa mengirim tentara karena tidak punya tentara, hanya polisi saja. Lalu dari situ kelihatan bahwa dunia ini membutuhkan suatu kekuatan moral untuk berseru, untuk menyampaikan apa yang seharusnya dan apa yang baik. Dan inilah yang menjadi kekasan dari Vatikan. Jadi sebetulnya Paus Fransiskus juga mengatakan dia menjalankan apa yang sudah diputuskan untuk gereja, yaitu hasil dari Konsili Vatikan kedua, dan Bapak Paus yang baru Leo ke-14 dengan jelas mengatakan, saya tiada lain akan mengimplementasi, menerapkan apa saja yang sudah diputuskan oleh Konsili Vatikan kedua. Dan dari lambang yang kelihatan sedikit di samping saya itu, ada lambang yang baru dari Paus kita, itu lambangnya sangat sederhana. Di bagian bawah itu yang putih, ada biru dan putih latar belakangnya. Yang putih itu ada buku, lalu di atasnya hati-hati yang terpanah. Nah, tujuannya bahwa ya landasannya kitab suci, landasan ajaran Bapa Gereja, tapi juga dia meminta seperti Santo Agustinus mengatakan seperti supaya hati saya itu tertusuk oleh sabdamu. Tertusuk oleh sabdamu berarti dia akan berusaha untuk menggunakan kitab suci sebagai sarana untuk pelayanan. Dalam pelayanan sebagai seorang uskup Agung Roma, tapi sebagai kepala negara, kepala gereja di dunia, pasti dia tahu bahwa ada risiko-risiko. 20 Mei dia akan juga mengambil alih seperti itu, istrinya bukan mengambil alih dalam arti formal, tapi Basilika Santo Petrus di luar tembok. Sudah ada acaranya yang seperti itu. Lalu baru pertama kali nanti hari Rabu, tanggal 21 Mei, itu ada yang disebut audiensi umum. Audiensi umum, jadi Bapak Paus akan pertama kali mengadakan audiensi umum. Saya kira kali ini karena banyak akan ada di lapangan Santo Petrus. Terusnya seperti itu, baru kemudian dia akan mengambil alih pelayan di gereja Yohanes Lateran, karena Bapak Paus kita itu resminya terutama Uskup Agung Keuskupan Agung Roma. Maka katedral Bapak Paus yang Uskup Roma itu ada di Basilika Yohanes Lateran.